Mulai. Hai teman-teman, Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan eksperimen. Oke, Dias udah siap untuk belajar hari ini? Udah? Udah. Kita akan belajar tentang pembakaran. Hmm. Jadi gini, di sini udah disiapin. Yang pertama adalah air. Air adalah zat yang tidak terbakar, nggak bisa dibakar. Oke. Yang kedua ini adalah etanol atau spiritus. Kalau ini adalah zat yang sangat mudah terbakar. Mengerti ya? Dikasih pewarna. Ya, spiritusnya kita kasih pewarna biar bisa membedakan antara spiritus sama air biasa. Oke, kita cek sekarang. Kita akan ambil beberapa contoh. Contoh pertama adalah, nyalain apinya dulu ya. Jadi kita menggunakan, ini apa namanya? Lilin. Ya, sama korek api. Kita nyalakan lilinnya dulu ya. Oh, nggak nyala. Lilinnya agak basah teman-teman. Ngetes itu lilinnya. Ya, ini lilinnya udah menyala ya. Kita bikin dia kuat. Oke. Jadi di sini ada beberapa kertas. Kertas juga adalah salah satu zat yang mudah terbakar. Kita akan coba ya sifat kertas. Ini kertas biasa kita bakar. Bagaimana hasilnya? Terbakar. Terbakar ya. Oke, kertas terbakar ternyata teman-teman. Kemudian kita akan coba kertas dan air. Oke. Nah, ini nih aja. Jadi ini adalah air. Kemudian kita taruh ke gelas ini. Ya, oke. Kemudian kertasnya kita celupin air. Dia lihat aja. Ayah aja yang lakuin. Ini soalnya pakai api, berbahaya. Jadi kalau anak kecil make harus di bawah bimbingan orang tua. Kita lihat ya. Airnya jangan terlalu banyak. Keringin dulu biar nggak netes. Nih. Kebakar nggak kertasnya? Enggak. Jadi teorinya adalah kertas itu menyerap air. Selama masih ada airnya, maka api dari lilin ketika dikenakan pada kertas, apinya hanya akan digunakan untuk menguapkan air. Selama airnya belum habis semua, belum menguap semua, maka kertas tidak akan terbakar. Oke, ini sampai sini mengerti ya? Kemudian kita ambil contoh yang ketiga. Kita pakainya kertas biasa dulu. Ini kertas. Diam. Ini adalah kita menggunakan etanol, zat yang mudah terbakar. Oke. Ini adalah etanol, zat yang sangat mudah terbakar. Jadi hati-hati ya menggunakannya ya. Kita akan ukur dulu 10 mili. Ayah aja Dias. Ini soalnya berbahaya. Jadi adik-adik yang mau mengikuti harap dengan bimbingan orang tua. Nah, segini aja cukup. Segini aja cukup. Nah ini oke, kita tuang ya. Kembali saya ingatkan, etanol mudah terbakar. Jadi harusnya ketika ada kertas, saya celupin ke dalam etanol, maka efeknya adalah kertasnya akan menjadi sangat mudah terbakar. Apinya akan lebih besar dan tentunya akan lebih berbahaya. Oke, kita coba ya. Nah, nanti diamati ya pembakarannya gimana. Ini hati-hati. Oke, lihat baik-baik ya. Ya, apinya besar nggak ini? Banget. Besar sekali. Jadi kalau dilihat, pertama apinya gede, terbakar ya. Begitu terbakar, yang pertama terbakar itu etanol. Jadi walaupun apinya gede, kertasnya masih utuh. Nanti kalau etanolnya udah habis, baru yang terbakar berikutnya adalah si kertas. Oke. Ini juga berlaku untuk lilin. Ini kalau kita lihat, yang ini ya lihat. Ini sumbu. Sumbu itu mudah terbakar. Dia terbuat dari kain. Lilin itu adalah sama seperti etanol, zat yang mudah terbakar juga. Nah, tapi yang lebih mudah terbakar adalah lilin. Jadi selama lilinnya masih ada, lilinnya akan naik ke sumbu, dibakar. Sama lilinnya masih ada, sumbunya nggak kebakar. Begitu terus-menerus.
Makanya sumbunya lama nih, utuh. Ya, prinsip kerjanya sama. Yang terbakar lilin duluan, begitu lilinnya habis, baru sumbunya terbakar. Kayak yang tadi. Ya, sama. Kayak Yang terbakar etanol dulu, setelah itu baru etanolnya habis, kertasnya terbakar. Paham ya? Nah, sekarang kita ambil contoh yang ketiga nih. Nah, kalau yang ketiga kita akan campur. Kita akan campur air dengan etanol. Bagaimana efeknya? Oke. Kita akan coba ya. Nah, taruh dulu. Nanti kalau ayah minta baru diambil. Ini air. Air itu sifatnya susah terbakar. Setuju ya? Nggak bisa kebakar. Ya, nggak bisa terbakar malah. Kita ambil air. Kebanyakan kita ambil 10 mili aja. Ini bagusnya ditimbang. Kalau perbandingannya jelek, nanti hasilnya kurang bagus. Oke, ini adalah apa? Air. Air. Hanya air saja. Yang kedua, kita masukkan etanol. Jadi perbandingannya sama. Airnya misalkan 10 mili, etanolnya juga 10 mili. Ini spiritus atau etanol ya. Oke. Nah ini campur ya. Oke, berarti ini adalah campuran dari dua zat, yaitu air dan etanol. Kemudian kita aduk biar mencampur rata. Sudah ya, udah campur. Oke. Sekarang kita ambil di kertas. Ini aja dulu. Oke. Nah, kita lihat ya. Jadi di sini kertasnya kita akan kasih dengan campuran. Berarti nanti kertasnya di dalamnya ada airnya, sekaligus ada siapa? Etanolnya. Ini harus terendam semua sebenarnya. Oke, kita rendam dulu ya. Rendam yang bagus. Udah. Oke. Hati-hati ya, ini harus dengan bimbingan orang tua. Ya, kita ambil kertasnya. Kita coba bakar. Siap? Siap. 1, 2, 3. Oke. Terbakar tidak? Nggak. Terbakar. Terbakar tapi dikit. Tapi dikit. Nggak sampai semuanya habis. Kita coba lagi. Oke, coba lagi ya. Oke, apinya kelihatan di sini. Tapi, aduh, lilinnya mati. Oke, tapi saya jelasin dulu ya. Ayah jelasin dulu ya dia. Jadi ceritanya gini. Kertas itu akan menyerap air dan menyerap etanol. Tetapi yang lebih terdekat, lebih kuat diserap kertas adalah air. Maka etanol ada di bagian luar. Ketika ketemu sama api, etanolnya kebakar. Kan harusnya ketika etanol kebakar, kertasnya kebakar ya. Ternyata enggak, karena kertas itu dilindungi oleh air. Jadi ada kertas, air, baru etanol. Etanol kebakar, dia nggak bisa untuk bakar kertas, karena apinya harus digunakan untuk menguapkan air dulu. Selama airnya belum habis, etanolnya, kertasnya juga tidak akan terbakar. Paham nggak ini? Paham ya? Nah, kita akan bikin supaya apinya lebih tahan lama. Ada caranya, ada. Kita ganti kertasnya. Oke, kita nyalakan dulu ini ya, lilinnya. Ini tadi kena air, jadi lilinnya jadi susah terbakar. Jadi agak lama dulu. Oke, ini udah bisa ya lilinnya. Oke. Ini sama, ini gabungan air dan etanol. Suara peletus-peletus itu karena airnya lagi menguap. Oke. Sekarang kita gunakan tisu. Tisu itu daya serapnya lebih tinggi. Daya serap tisu lebih tinggi dibanding kertas biasa. Maka kita celupkan. Nah, ketika kita pakai tisu, maka cairan yang terbawa akan lebih banyak. Lihat kan lebih basah dibanding kertas biasa? Iya. Sekarang kita mulai bakar ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Dia coba matikan itunya. Lampu biar apinya lebih kelihatan. Nah, ini apinya lebih kelihatan ya teman-teman. Adik-adik.
Oke, jadi selama airnya belum habis, kertasnya tidak akan terbakar. Oke, Tisu bukan kertas. udah, sekarang nyalakan lagi tisunya. Tisu? Ya, oke. Kok tisu Ini nyalainnya? lebih kelihatan ya, karena tisu lebih banyak menyerap cairan. Pikiran. Jadi nanti tisunya utuh kan, tidak terbakar. Oke, setuju? Setuju ya. Kalau pengen lebih gede lagi gimana? Gunakan kapas. Kapas, daya serapnya lebih tinggi lagi. Cuma ya ini hati-hati juga ya. Kita coba sekarang pakai kapas. Oke. Nah, ini warnanya udah kelihatan ya, kalau dia udah menyerap cairan. Dimatiin lampunya, Dias. Kita coba ya. 1, 2, 3. Oke, ini apinya lebih kelihatan. Lebih gede. Lebih gede. Ya, artinya zat yang diserap lebih banyak. Sama, ini yang terbakar adalah etanol lebih dahulu. Sedangkan airnya itu belum terbakar. Dia nggak terbakar, nggak bisa. Oke, Nyalain. airnya melindungi si kapas dari pembakaran. Oke, nyalain aja. Ini dulu. Ini lebih lama ya. Oke, udah ya. Nah, sekarang terakhir nih. Api itu kan punya warna. Sebenarnya ada beberapa zat yang bisa memberikan warna terhadap api. Jadi api itu ada yang kuning, ada yang ungu, Ada yang merah. biru. Contohnya adalah api pada kembang api. Itu warnanya bisa di macem-macemin. Nah, di sini saya akan menggunakan garam. Tapi harusnya tadi dilihat dulu ya sebelum kasih garam warnanya apa. Ini garam. Garam itu kerjanya adalah untuk mempertajam atau mewarnai apinya. Sehingga nanti apinya lebih berwarna. Oke? Ya, tapi ini agak susah larut ya. Kita aduk-aduk dulu. Oh ya, adik-adik, ini disarankan kalau membuat itu perbandingan air sama etanol 1:1. Kalau airnya 20 mili, etanolnya juga 20 mili. Kalau etanolnya lebih banyak, nanti kertasnya terbakar. Kalau airnya yang lebih banyak, nanti susah terbakar, malah nggak ada apinya. Oke? Minta tisu, Dias. Tisu yang masih di situ. Di dulu. Ya. Kita sekarang pakai tisu. Kita lihat ya perbandingan warna apinya. Antara apa? Yang dikasih garam, ini garam dapur ya, NaCl, sama yang tidak dikasih garam dapur. Dilihat warna apinya lebih terang nggak? Lebih jelas nggak? Ya, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ini warna apinya lebih merah dibanding yang tadi. Coba matiin lampunya, Dias. Udah mau habis. Udah mau habis. Ya udah, ntar kita kasih lagi. Habis ya. Oke, ini warna apinya lebih merah karena kasih garam. Oke, sebenarnya ini garamnya itu Na, apinya itu lebih kekuningan. Oke. Matiin dulu apinya. Nah, seperti itu ya, adik-adik. Ada pertanyaan, Dias? Tidak ada. Oh ya, ada satu lagi percobaan tentang ini. Tadi lupa. Ini ya? Iya, pakai itu. Ini apa? Ini juga pakai teori bahwa kertas yang bercampur dengan air, dia tidak akan mudah terbakar. Oke, kita coba ya. Jadi tadi kan kita udah eksperimen. Kertas itu sangat mudah terbakar. Bakar. Nah, ini ceritanya misalkan nih, kita mau masak air pakainya kertas. Bisa tidak? Jadi Lihat. air akan kita taruh sini, kemudian kertasnya kita bakar. Nah, kertasnya terbakar tidak? Kita akan lihat ya. Oke, hati-hati ini ya, sama harus bimbingan orang Tua. ini pinggirin dulu. Airnya nggak usah banyak-banyak. Oke, sekarang kita coba angkat ya, kita bakar. Oke. Ini apinya udah tepat di atas kertas ya. Tapi Coba dilihat, Dias. bawahnya hitam. Bawahnya hitam. Kenapa hitam? Hitam itu adalah
karbon yang dihasilkan dari pembakaran lilin. Jadi uap dari lilin ini ada senyawa karbonnya, itu yang bikin dia hitam. Tapi kertasnya terbakar tidak? Enggak. Udah lama loh. Enggak. Kalau kertas biasa harusnya akan terbakar. Bakar. Tapi karena kertasnya ada airnya, maka kertasnya tidak akan terbakar. Bakar. Ini bisa dilangsungkan sampai dia airnya mendidih, bisa. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai apinya kekena kertas yang tidak ada airnya. Oke? Udah cukup ya? Ini tidak terbakar sama sekali ya, cuma warnanya hitam. Oke? Ya. Ini taruh sini ya. Oke, sudah paham dia materi hari ini? Udah. Ya, kita sudahi video ini ya. Oke, sampai jumpa minggu depan teman-teman. Bye. Bye. Dah. Yeah. Yuk.